Untuk fakta yang berikutnya adalah Jong Yoo Jong diketahui menonton sebuah film tepat sebelum ia melakukan aksinya. Hai semuton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sedih mungkin, atau lagi galau, tetap semangat ya, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible, jadi keep going guys, semangat. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, yakni tentang kasusnya Jong Yoo Jong. Lantas seperti apakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Guys, kalian tahu gak sih bahwa di Korea itu lagi heboh banget loh tentang kasusnya Jong Yoo Jong. Nah, untuk Jong Yoo Jong ini diketahui adalah seorang wanita yang berusia 23 tahun. Seumuran dong kayak aku. Menurut polisi Busan, yaitu ditangkap pada hari Rabu dan juga mengaku telah melakukan yang namanya pembunuhan. The Chosun Ilbo juga melaporkan bahwa dia itu didakwa atas penikaman yang mematikan pada hari Jumat. Seorang juru bicara polisi membagikan bagaimana perincian mengerikan tentang dugaan kejahatan dari Jong Yoo Jong. Selain itu, mereka juga mengungkapkan nih bahwa Jong merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. Dan gak cuma itu saja, pihak berwenang juga melakukan tes untuk mengetahui apakah dia seorang psikopat atau enggak. Dan berikut adalah bagaimana kronologi lengkap dari penangkapan Jong Yoo Jong. Menurut kantor polisi Busan Geumjong, Jong Yoo Jong ini menghabisi nyawa A dengan senjata di rumah korban A pada pukul 17.30 waktu Korea Selatan pada tanggal 26 Mei 2023. Setelah itu, Jong Yoo Jong ini kemudian memutilasi tubuh dari korban. Dalam proses itu, Jong Yoo Jong melakukan beberapa perjalanan bolak-balik antara rumahnya dan juga toko. Ya, sekitar 20 menit teman-teman dari TKP. Tersangka ini kayak berada di rumah Mr. A si korban sampai sekitar pukul 10 malam pada hari yang sama. Si Jong Yoo Jong ini tiba di rumah si Mr. A 30 menit kemudian, dan dia juga stay di rumah itu sampai pukul 00.30 tengah malam pada tanggal 27 Mei. Kemudian CCTV menangkap momen ketika Jong Yoo Jong membawa koper kosong dari rumahnya. Wow, itu koper buat apaan tuh? Dan mengutip laporan yang disiarkan oleh SBS News, Jong Yoo Jong ini sempat loh ke sebuah toko untuk berbelanja dan juga membeli deterjen. Pada 00.30 tengah malam, ia meninggalkan rumahnya dan tiba di rumah A dalam waktu 50 menit. Masuk sebentar, mengambil koper dan juga naik taksi. Kemudian pada akhirnya yaitu tiba di sungai Nakdonggang dekat titik perbatasan Yangsan dekat Busan, dan dia meninggalkan sebagian tubuh A di rerumputan terdekat. Sementara itu seorang sopir taksi yang melihat keanehan dari Jong yang turun di tempat gelap dengan tas berlumuran darah di pagi hari melaporkan hal itu kepada polisi sekitar pada pukul 01.30. Kemudian polisi datang nih ke tempat kejadian dan juga menangkap si Jong sekitar pukul 6 pagi. Dan setelah dilakukan yang namanya penelusuran lebih lanjut, ditemukanlah potongan-potongan tubuh lain di rumah korban. Melalui teknik forensik, polisi juga mengkonfirmasi keterkaitan beberapa catatan penggeledahan Jong. Ditemukan catatan ataupun histori pencarian terkait pembunuhan, kasus pembunuhan, dan juga kejahatan di internet serta daftar buku yang ia miliki atau pinjam. Jadi dia itu semacam kayak melakukan research atau melakukan yang namanya penelitian gitu sebelum dia itu melakukan aksi kejahatannya. Dan kepada polisi, Jong Yoo Jong ini mengaku bahwa ia itu berhenti memutilasi tubuh korban karena ia merasa kehabisan tenaga. Oke, karena itu alasannya teman-teman. Bukan dikarenakan alasan kemanusiaan atau bagaimana, tapi karena dia itu kehabisan tenaga. Wow, emang psycho banget sih ini. Dikutip dari TV Chosan, ia mengatakan lebih lanjut, "Saya berhenti merusak tubuh dan juga berhenti karena saya kehabisan tenaga. Saya meninggalkan beberapa bagian jenazah yang tidak dapat dirusak di rumah korban." Kemudian setelah itu beberapa fakta terkait kejadian Jong juga telah keluar nih teman-teman. Salah satu faktanya adalah tentang bagaimana Jong Yoo Jong mendaftar sebagai orang tua di aplikasi bimbingan belajar dan juga mendekati korban yang tinggal sendirian. Jadi intinya dia itu kayak berpura-pura sebagai orang tua gitu loh yang akan mencari bimbel buat anaknya. Dan usut punya usut dia sudah merencanakan kejahatan itu dengan hati-hati untuk menghilangkan kecurigaan korbannya. Seperti mengenakan seragam sekolah bekas di saat mengunjungi rumah A. Jadi akan pas saat didatangi oleh Jong dia itu kagak curiga gitu loh. Pihak berwenang kemudian mengklaim bahwa Jong ini membeli seragam sekolah dan juga pergi sendiri ke rumah orang yang akan menjadi tutornya di distrik Geumjong Busan pada tanggal 26 Mei. Nantinya ia melakukan penyamaran sebagai siswi sekolah, kemudian memasuki rumah korban dan melakukan aksi jahatnya. Untuk fakta yang kedua adalah Jong ini lahir pada tahun 1999 dan sekarang berusia 23 tahun.
Ia diketahui tinggal bersama dengan kakeknya. Selain itu, ia juga dikenal punya kepribadian yang tertutup dan tidak memiliki pekerjaan khusus sejak dia itu lulus SMA. Ikatan sosialnya yang biasa itu bahkan sama sekali tidak ada. Untuk fakta yang berikutnya adalah Jong Yoo Jong diketahui menonton sebuah film tepat sebelum ia melakukan aksinya. Seperti dikutip dari TV Chosun, dalam film itu karakter utama membunuh seorang wanita dan juga mencuri identitas wanita yang telah meninggal untuk bertahan hidup. Usut punya usut, dalam sebuah diskusi online, netizen Korea menyebutkan bahwa film yang dimaksudkan tampaknya mirip dengan film yang dirilis pada tahun 2012 silam. Film tersebut judulnya adalah Helpless, atau di Korea itu judulnya adalah Hwacha, yang mana ini merupakan sebuah film misteri psikologi. Secara singkat, film itu menceritakan tentang seorang wanita yang mencuri identitas perempuan lain setelah ia membunuh perempuan yang ia curi identitasnya. Yakin dengan film tersebut, netizen pun menanggapi dan juga mention film itu berkali-kali dalam situs diskusi online. Adapun untuk komentar-komentar dari Netcore adalah seperti ini. Wow, saya melihat Hwacha beberapa hari yang lalu dan itu sangat menyeramkan. Apakah itu untuk pencurian identitas seperti Hwacha? Sementara itu, untuk saat ini belum ada kepastian apakah betul film yang ditonton oleh Jong Yoo Jong adalah film Helpless. Namun, netizen Korea sepakat film Hwacha memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan tersebut. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa film yang dimaksudkan adalah film Hwacha ini? Entar langsung aja ya komen di kolom komentar. Sementara itu, kriminolog sekaligus YouTuber yakni Profesor Kim Bok Jun turut menanggapi kasusnya Jong Yoo Jong bersama dengan Profesor Yeom Kun Ryong. Profesor Kim Bok Jun sendiri merupakan seorang detektif veteran yang telah menyelidiki kejahatan kekerasan selama 32 tahun. Sedangkan Profesor Yeom Kun Ryong merupakan Direktur Institut Kriminologi Korea. Menurutnya, berita ini mengejutkan masyarakat Korea, terutama dikarenakan pelakunya adalah seorang wanita muda. Kemudian ia melanjutkan membaca kronologi pembunuhan brutal tersebut, hingga membahas kejadian tanggal 27 Mei 2023 soal respon supir taksi yang mengantarkan tersangka. Supir taksi mengantarkan tersangka ke TKP pembuangan mayat sekitar pukul 00.30 dini hari. Sang sopir merasakan kejanggalan yang kemudian sekitar pukul 01.30 memutuskan melapor ke polisi. Ia pun mengatakan, sopir itu punya akal. Koper yang dibawa penumpang pada dini hari tersebut terlihat berat dan sulit dibawa. Kemudian ia melapor ke polisi. Setelahnya polisi datang ke lokasi. Profesor Yeom kemudian mengatakan bahwa perlu untuk dicek orang-orang terdekatnya untuk memastikan betulkah hanya sekali ia melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian seseorang di balik layar yang diduga produser video YouTube yakni PD Park menanyakan, apakah bisa melakukan pembunuhan mutilasi hanya dengan pisau dapur? Karena diketahui sebelumnya untuk korban A juga tinggal seorang diri, teman-teman. Kemudian Profesor Kim Bok Jun menjawab dengan mengatakan, tidak bisa, perlu disiapkan alat terlebih dahulu. Kejahatan seperti apa akan dipengaruhi oleh alat yang digunakan. Kemudian kedua profesor ini juga kompak menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai seberapa banyak wanita di Korea melakukan kejahatan seperti ini. Mereka mengatakan, tidak banyak, apalagi mutilasi. Waduh, gak heran sih kalau kasus ini tuh benar-benar menggemparkan banget. Apalagi untuk pelakunya adalah wanita muda yang usianya adalah 23 tahun. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat dan semangat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.